Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi traceroute dan ping, dan juga SSH dan telnet. Yang pertama adalah materi traceroute dan ping. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan saya akan juga memberikan contohnya. Pengertian traceroute terlebih dahulu ya teman-teman. Traceroute adalah alat diagnosa jaringan yang digunakan untuk secara real time melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP dari sumber ke tujuan. Juga melaporkan alamat IP dari semua router yang tersambung. Jadi gini teman-teman, kita akan saat menghubungkan ke Facebook contohnya, kita akan menghubungkan komputer saya ke Facebook. Sebelum kita menuju ke Facebook itu, kita itu harus melewati beberapa jaringan. Contohnya melewati access point saya, terus melewati ISP saya, dan seterusnya sampai menuju ke Facebook teman-teman. Gitu. Setiap komputer pada traceroute diidentifikasi berdasarkan alamat IP-nya yang merupakan 9 digit angka yang dipisahkan oleh periode yang mengidentifikasi koneksi jaringan unik komputer tersebut. Berikut ini yang harus Anda ketahui tentang traceroute. Perjalanan dari satu komputer ke komputer lain dikenal sebagai hop. Itu namanya hop. Kayaknya itu saat traceroute itu maksimal 30 hop. Terus jumlah yang diperlukan untuk membuat lompatan diukur dalam milidetik atau ms, millisecond. Informasi yang bergerak di sepanjang traceroute dikenal sebagai paket teman-teman. Setelah itu ping. Ping sering disebut sebagai singkatan dari paket internet gopher. Adalah sebuah program utilities yang dapat digunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol, TCP/IP. Dengan menggunakan utilities ini, dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diuji coba konektivitasnya dan menunggu respon darinya. Ini kegunaan dari IP. Yang pertama, mengetahui satu up atau down komputer dalam jaringan. Ini mengetahui sebuah jaringan tersebut apakah hidup atau tidak. Terus, kita dapat mengecek apakah sebuah komputer up atau down menggunakan perintah ping. Jika komputer tersebut memberikan respon terhadap perintah ping yang kita berikan, maka dikatakan bahwa komputer tersebut up atau down. Ini contohnya itu TTL. Kalau TTL itu berarti komputer tersebut hidup teman-teman. Kalau RTO atau request timeout itu komputer tersebut adalah mati. Terus 3. Memonitor availability status komputer dalam jaringan. Yang keempat, ping dapat digunakan sebagai tool monitoring availabilitas komputer dalam jaringan yang merupakan salah satu indikator kualitas jaringan, yaitu dengan melakukan ping secara periodik pada komputer yang dituju. Semakin kecil downtime, semakin bagus kualitas jaringan tersebut. Jadi semakin kecil ms-nya, millisecond-nya itu, semakin bagus jaringannya. Tapi semakin besar itu jaringannya semakin jelek. Selanjutnya, mengetahui responsivitas komunikasi sebuah jaringan. Dan yang terakhir, besarnya nilai delay atau latensi yang dilaporkan oleh ping menjadi indikasi seberapa responsivitas komunikasi terjadi dengan komputer yang dituju. Semakin besar nilai delay menunjukkan semakin lamban respon yang diberikan, sehingga nilai delay ini juga bisa digunakan sebagai indikasi kualitas jaringan. Kita coba ya teman-teman untuk traceroute dan pingnya. Yang pertama, kita untuk masuk ke CMD atau command prompt. Yang pertama kita coba ke traceroute dengan perintah trace Facebook gitu ya teman-teman, facebook.com. Nah ini kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu dulu teman-teman ini untuk melacak.
jaringan-jaringan yang terhubung untuk menuju ke Facebook tersebut. Ini yang pertama ini router saya 192.168.1.1 ini router saya. Terus ini nanti menuju ke PSP saya, itu menggunakan Medium. Kita tunggu dulu. Nah, ini akan melewati beberapa jaringan dan akan menuju ke Facebook. Ini hub. Saya akan menjelaskan tadi ini perjalanan dari satu komputer ke komputer lain dikenal sebagai hub. Ini hub teman-teman. Maksimal hub itu ada 30 hub. Terus jumlah yang diperlukan untuk membuat lompatan diukur dalam milidetik atau ms ini, millisecond. Terus informasi yang bergerak di sepanjang traceroute dikenal sebagai paket ini, paket. Dan ini melewati 10 hub ini. Ini hubnya ada 10. Terus ini akses point saya, ini ESP saya, dan melewati beberapa jaringan. Terus sampai ke Facebook ini. Ini adalah IP Facebook ya, 31.13.68.35. Gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, selanjutnya kita akan mencontohkan untuk pingnya. Kita masuk ke CMD dulu. Selanjutnya kita coba ping ke Facebook. Yang perintah ping facebook.com. Ini kita tunggu terlebih dahulu. Ini paket terkirimnya ada 4, ini 1 2 3 4, terus receive-nya diterimanya ada 4, 1 2 3 4, dan tidak ada loss sama sekali teman-teman. Di sini batch. Ini paket yang terkirim ada 32 dan time-nya ini 30 millisecond itu 30 millisecond ms. Ini minimumnya 30 ms, maksimumnya ada 30 ms, dan average rata-rata 30 ms gitu teman-teman. Ini adalah IP dari sebuah Facebook 157.240.217 dan 35. Ini IP Facebook gitu teman-teman. Untuk contoh pingnya itu untuk materi traceroute dan ping. Selanjutnya untuk materi SSH dan telnet teman-teman. Selanjutnya adalah materi SSH dan telnet. Saya akan memberikan pengertiannya, perbedaan SSH dan telnet, persamaan SSH dan telnet, dan juga contohnya. Layanan remote login adalah layanan yang mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses login ke sebuah terminal remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host bersangkutan. Dari sana, ia dapat melakukan pemeliharaan, maintenance, menjalankan sebuah program, atau malahan menginstal program baru di remote host. Protokol yang umum digunakan untuk keperluan remote login adalah SSH dan telnet tersebut, teman-teman. Itu pengertian untuk SSH. SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. SSH dapat digunakan untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh, mengirim file, membuat tunnel yang transkripsi, dan lain-lain. Terus telnet. Telnet atau tele network adalah suatu terminal yang dapat digunakan untuk mengakses resource yang ada di komputer server. Adapun cara untuk mengakses komputer server tersebut, kita dapat menggunakan beberapa tool yang sudah disediakan, misal PuTTY, WinScape, WinFTP, dan lain-lain. Ini perbedaan SSH dan telnet. Telnet dan SSH keduanya melayani tujuan yang sama dan menyediakan konektivitas ke server jarak jauh. Tapi telnet adalah protokol konvensional. Meskipun masih digunakan dalam berbagai aplikasi, SSH adalah pengganti telnet dan memiliki beberapa fitur yang disempurnakan juga. Yang kedua perbedaannya, telnet tidak menyediakan mekanisme keamanan apapun, sedangkan SSH lebih aman dan memberikan langkah-langkah keamanan. Yang ketiga, dalam telnet mentransmisikan data dalam teks biasa yang merupakan alasan rentan terhadap serangan keamanan.
Di sisi lain, SSH menggunakan enkripsi untuk data yang dikirimkan dan pengelanggaran keamanan seperti tidak terjadi. SSH dapat menahan penyadapan di tengah dan serangan penyisipan atau reply. Telnet tidak menyediakan fasilitas autentikasi, sementara SSH menyediakan autentikasi pengguna. Telnet bekerja dengan jaringan pribadi, sebaliknya SSH bekerja dengan jaringan publik. Telnet berkomunikasi melalui nomor port 23 melalui TCP atau IP sebagai lawan. SSH menggunakan port 22 untuk komunikasi. Dan selanjutnya persamaan SSH dan Telnet. Keduanya adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke sistem jaringan jarak jauh dan menjalankan perintah pada mereka. Akses ke baris perintah host jarak jauh serupa di kedua protokol. Dan ketiga, keduanya menggunakan protokol TCP. Keempat, keduanya bekerja di model client server. Dan kelima, keduanya adalah protokol berbasis terminal. Setelah itu saya akan memberikan contohnya teman-teman. Contohnya seperti ini. Pernah kalian melihat sebuah gedung kantor ya teman-teman? Pastilah di gedung tersebut memiliki sebuah server. Pastikan gedung tersebut memiliki server. Misal, tempat server tersebut berada di lantai 50. Terus lantai 49 sampai 41 digunakan untuk para petinggi perusahaan. Lantai paling bawah digunakan untuk para IT support atau disebut dengan ya pegawainya ya teman-teman, pegawai untuk IT-nya itu. Semua koneksi jaringan berjalan dengan baik, namun tiba-tiba terjadi sebuah error di server karena kehilangan 100 KB script. Pasti ini akan sangat melelahkan bagi orang-orang IT karena harus naik ke lantai 50, membawa flash disk, dan yang mengenaskan adalah hanya memasukkan script sebesar 100 KB. Ini sangatlah tidak efektif dari segi waktu, maka dibuatlah software agar bisa melakukan remote ke server hanya dengan menggunakan jaringan lokal. Walau sebenarnya bisa diakses melalui jaringan internet internasional. Dibuatlah SSH dan Telnet ini. Jadi gini teman-teman, SSH dan Telnet itu untuk mengakses sebuah komputer dari jarak jauh gitu. Jadi gini, contoh di situ ya teman-teman, kan di lantai 50 ada kerusakan komputernya tersebut. Terus IP support itu ingin membenari komputer tersebut. Jadi nggak usah naik ke lantai 50 teman-teman. Jadi menggunakan SSH dan Telnet tersebut sudah bisa diperbaiki dari bawah, dari lantai 1 tersebut yang digunakan untuk IP support. Jadi enaknya SSH dan Telnet itu seperti itu, bisa untuk menginstal aplikasi, terus mengkonfigurasi komputer tersebut apabila ada kerusakan dan troubleshooting gitu teman-teman. Jadi tidak ribet lah, pokoknya enak pakai SSH dan Telnet itu, bisa memonitoring dari jarak jauh gitu. Itu saja sih materi dari saya. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan untuk kakak Asdos yang telah mengajar 1 semester ini. Kesan selama diajar oleh kakak Asdos, menurut saya selama pembelajaran ini kakak Asdos telah menerangkan materi dengan santai dan tidak terburu-buru. Jadi memang membuat kelas tidak boring gitu, dan aku juga menikmati pembelajaran dengan baik. Dibuktikan bahwa setiap materi yang diberikan oleh kakak Asdos telah tertangkap oleh otakku ini, tertangkap di otakku ini. Pokoknya top lah untuk kakak-kakak Asdos yang telah mengajar di 1 semester ini. Terus pesannya dari aku yaitu kedepannya setiap tugas-tugas yang dikasih itu lebih baik dan menarik lagi, agar mahasiswa yang suka tantangan seperti aku ini lebih greget gitu untuk mengerjakan tugasnya gitu kak. Terima kasih. Itu saja sih kak untuk kesan dan pesan aku selama kakak Asdos mengajar 1 semester ini. Terima kasih untuk 1 semesternya kak.